Untuk membuat martabak asin yang simple ini, di sini saya sudah punya setengah kilo daging sapi giling. Ini setengah kilo. Ini sudah saya masak setengah mateng, tapi belum mateng banget. Kemudian di sini saya punya 3 butir telur. Kemudian daun bawang, kalau untuk banyaknya sesuai selera. Kemudian bumbu yang saya butuhkan di sini, saya punya bawang putih giling sekitar 1 sendok plastik ini, mungkin kalau pakai sendok makan setengah sendok makan. Kemudian merica 1 sendok teh dan garam sesuai selera. Kemudian untuk kulit, saya menggunakan kulit risoles seperti ini. Nanti untuk resep cara pembuatan kulit risoles saya akan share mungkin di video berikutnya. Kemudian kita panaskan wajan seperti ini. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak. Minyak mungkin sekitar 2 sendok makan. Jangan terlalu banyak. Kemudian kita tunggu panas. Jika minyak sudah panas seperti ini, kemudian masukkan bawang putih. Dan kita tumis hingga mengeluarkan aroma. Kemudian tambahkan juga merica dan garam tadi. Jika sudah seperti ini, kemudian tambahkan 3 butir telur tadi. Di sini saya sudah pecahkan dan saya masukkan dalam mangkok. Kemudian tambahkan seperti ini. Kita aduk perlahan seperti ini agar telur ini tidak terlalu hancur nanti, jadi masih ada kelihatan teksturnya. Jadi kita aduk perlahan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kemudian tambahkan daging giling yang tadi sudah dimasak setengah matang. Kenapa tadi saya masak setengah matang? Karena takut kalau masih mentah jadi banyak menempelnya di telur tadi, jadi tidak terlihat nanti telurnya. Jadi tadi saya masak dulu daging sapinya setengah matang, biar tekstur telurnya juga tidak terlalu menempel di daging. Nah, ini dia penampakannya. Jika sudah seperti ini, kemudian masukkan daun bawang. Masukkan daun bawang seperti ini. Kemudian aduk sebentar saja. Jika daun bawang sudah tercampur rata dengan daging dan telur, kemudian matikan api. Nah, inilah dia untuk bahan isi
dari martabak asin ini. Teman-teman, jika tidak ingin menggunakan daging giling bisa juga, jadi cukup menggunakan telur dan daun bawang. Intinya untuk isi martabak asin ini bisa disesuaikan dengan selera atau bahan yang ada di dapur. Sekarang bahan isi ini sudah siap untuk kita gunakan. Untuk membuat bahan perekat di saat kita memasukkan adonan di dalam kulit risol, di sini saya menggunakan 1 sendok makan atau 2 sendok makan tepung terigu. Kemudian dikarenakan di sini saya menggunakan 2 sendok makan tepung terigu, kemudian saya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka dan cairkan dengan sedikit air. Untuk air ini kita bisa menyesuaikan atau kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai kita menemukan atau mendapatkan kekentalan atau cairnya seperti apa. Jadi untuk air ini kira-kira saja. Nah, untuk kekentalannya seperti ini aja sudah cukup. Kemudian untuk bahan perekat ini sudah siap untuk kita gunakan. Di sini saya sudah memanaskan minyak untuk menggoreng martabak asin ini. Kemudian kita ambil 1 lembar atau 1 buah kulit risoles ini, kita taruh dalam sini seperti ini. Kemudian kita tambahkan bahan isi. Untuk bahan isi ini banyaknya sesuai selera teman-teman ya. Di sini saya akan menggunakan sekitar 2 sendok makan muncung untuk bahan isi. Seperti ini. Kemudian kita lipat seperti melipat amplop. Dan bagian sisi sebelah sininya kita kasih bahan polesan tadi seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita tutupkan di sini. Satunya lagi kita tutupkan seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal menunggu minyak panas. Kemudian kita akan masukkan. Di sini minyak sudah cukup panas. Kemudian di sini saya sudah ada beberapa biji yang sudah saya isi daging. Kemudian saya akan masukkan ke dalam minyak panas tadi. Kita masak dengan disiram seperti ini di atasnya. Jika sudah merasa di belakang bawahnya, bagian bawah sudah sedikit menguning, kemudian kita balik saja seperti ini. Kemudian kita goreng hingga berwarna kecoklatan.
Jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita lakukan sampai semua adonan martabak ini selesai. Nah, itulah dia resep martabak asin dari dapur kami. Semoga bermanfaat buat bunda-bunda semua, sahabat-sahabat semua, untuk menyajikan cemil yang simple, nggak pakai ribet cara pembuatannya. Karena di sini kita menggunakan cara praktis, yaitu menggunakan kulit risoles. Semoga bermanfaat. Terima kasih.